Halo, Halo. ketemu lagi di Ruang Ngobrol. Lagi. Mungkin kita mendekati pas konten ini rilis tuh nama kita channelnya mungkin udah mau berubah ya? Udah mau. Udah mau berubah. Mungkin doakan saja teman-teman bisa gitu. Bisa berubah jadi Ruang Ngobrol nanti nama Biar lebih fokus ya. lebih fokus ke obrolan karena isinya emang obrolan. Nah, ini ngobrolin ya masih tentang The Batman, Tentang teman-teman. tapi ini Ben Affleck. Ya, ini Affleck, ini Pattinson, Ini Pattinson. ini original. Kelihatan sih. Ya gini, aku pegang aja. Yang kemarin Mas Bagas, kita pas konten kita The Batman sebelumnya, Mas Bagas pakai Kostumnya. kostumnya. Ya, ini bukan lagi review, teman-teman. Reviewnya udah Reviewnya gitu. udah Cuman kemarin. kita tuh agak gregetan ya, Iya. dengan ya mungkin sampai beberapa hari sebelum kita take ini, Bukan blueprint juga ya, kita kan menjanjikan kita menjanjikan Tapi nanti blueprint dulu, pada nanti saat dulu. itu. Mungkin itu kan terwujud, Kita tapi masih nanti. godok. Kita masih Mas. godok, tapi yang jelas ini itu membuat kita gatel sih. Bahkan kemarin aku nge-share ke Daris itu di YouTube tuh ada polling ya. Polling ya. Bahwa GameSpot ya? lupa apa GameSpot sih? atau IGN kan? Mungkin Kayaknya GameSpot ya. Iya, mungkin itu. Tapi ini teman-teman, yang terjadi kan adalah membandingkan orang-orang di luar sana, mungkin termasuk teman-teman juga, itu membandingkan mana yang lebih bagus antara The Dark Knight dan The Batman. Gitu. Which is sebenarnya gimana ya? Bukan kurang tepat atau bukan apple to apple, tapi menurut kami ini tuh produk yang berbeda aja. Sama-sama Batman, iya. Maksudku gini, iya sama-sama grounded. Ya, betul. Iya sama-sama Betul. grounded. Betul. Tapi beda. Untuk kayak mau bandingin Batman-nya Adam West Di luar hujan. Semoga suara kita masih kedengeran ya. Ya. Adam West sama Josh Clooney itu masih apple to apple lah. Iya, oke. Kalau Josh Clooney sama Batman Return kan dia kejauhan. Gitu. Karena boleh dicek soal konten kami soal Batman ya, yang kupas tuntas Batman itu. Batman itu memang inkarnasinya itu selalu works. Nggak ada yang jelek. Yep, betul. Jadi emang dia intended to be apa, jadinya ya gitu. Bahkan mungkin bisa dibilang memang diperuntukkan untuk masanya. Maksudnya memang ada periodenya. Gitu loh. Bener-bener. Jadi Memang ada periodenya. nggak bisa kita bandingin Batman ini sama Batman ini. Semuanya bagus film Batman itu, nggak ada yang jelek. Bahkan yang Josh Clooney ya. Ya, betul. Bahkan yang Batman Josh and Clooney. Robin. Kenapa? Mungkin someday lah kita bahas. Kenapa sih itu kok bisa dicap? dibilang bagus? Kok kita bisa Ya. bilang bagus padahal banyak yang mencacat ya? Ya. Karena ada kalau ya berarti gini, maksudnya gini, kalau kita bilang bagus, jelek, segala macam itu ya kalau emang ada standarnya, terus ada benchmarknya, terus ada ukurannya ya nggak apa-apa, itu jelas. Tapi kalau kita hanya menurut kita yang bagus, yang A, yang B nggak bagus, itu berarti selera aja. Ya, selera. Itu kan soal suka nggak suka. Apalagi tren media itu suka membanding-bandingkan, itu kan nggak sehat ya. Maksudnya Betul. ini sesama fans kok diadu. Ya. Ngapain sih diadu gitu? Betul. Buat traffic. Ya sih, harusnya pasti itu. Tapi gini teman-teman, oke lah kita masuk ya, kita masuk ke tentang The Dark Knight dan The Batman gitu. Karena memang Batman itu panggilannya ya The Dark Knight itu sendiri. Salah satu panggilannya Ada Cat gitu. Crusader. Makin deres nih hujannya. Oke, apa ya teman-teman, The Dark Knight itu jelas salah satu film, bahkan bukan hanya film Batman ya, tapi salah satu film di teater yang punya pencapaian luar biasa. Iya. Jelas, itu udah jelas gitu. Terus kalau kita masukin The Batman, kenapa aku bilang salah satu film, nggak hanya The Batman, karena penontonnya nggak salah satu film, nggak hanya film Batman, The Dark Knight itu bagusnya karena penontonnya pada saat itu lintas usia, lintas tontonan. Banyak sekali orang-orang yang gerbangnya menuju Batman itu The Dark Knight. Betul. Dan itu nggak salah. Dan pada saat mereka atau bahkan aku pun nonton The Dark Knight tuh kayak ini tuh sebenarnya film action noir crime fighter yang oke banget, hanya saja memang kemasannya Batman gitu bukan loh. Superhero ya. Bukan superhero. Kemasannya Batman. Gitu. Jadi memang bagus banget. Jadi kalau mau dicari celahnya The Dark Knight emang nggak ketemu, tapi itu nyari-nyari juga. Iya, gitu. maksudnya kalau gini, nah yang akan kemudian membedakan
The Batman sama The Dark Knight itu celahnya ini. Iya, Kita betul. kita semua sepakat lah The Dark Knight itu bagus. Kita termasuk aku sama Mas Bagas mungkin kita cukup sering nonton ulang ya Yes, The Dark Knight. salah satu Karena emang- judul film yang kita tonton ulang. Karena emang sebagus itu The Iya. Dark Knight itu. Nah, cuman untuk penggemar Batman-nya kurang. Ya, Yang nge-carry film ini tuh Joker. ya karena kalau kita lihat semuanya memang mastermind-nya semua skenario-nya itu ya Joker Joker. yang menggerakkan. Batman tuh merupakan dalam tanda petik device. Heeh. Device untuk sisi protagonis Heeh. gitu loh. Untuk- Gitu. Karakternya Batman, Christian Bale dalam Batman tuh nggak begitu tergali. Ya. Ya. Dia cuman moralitasnya doang yang di Karena pada saat itu memang kualitas actingnya Heath Ledger sebagai Joker tuh iya emang di atas luar rata-rata. Dan biasa emang, sekali. Emang penokohan Jokernya juga mungkin karena Heath Ledger juga jadi mungkin Nolan itu pengennya kayak gini, jadinya 2 tingkat Ya, lebih. ya, jadinya lebih advance, Makanya lebih escalated. kalau boleh, aku ngomong The Dark Knight itu filmnya Joker. Iya, iya betul. Karena Joker yang steal the show banget. Betul, betul, betul. Tanpa mengecilkan peran Batman ya. betul. Nah, tapi teman-teman, mungkin memang yang membuat ini dibandingkan adalah seberapa realistis dan seberapa menyenangkan dua film ini untuk ditonton. Mungkin gitu. The Dark Knight itu karena kejeniusannya Christopher Nolan, dia bisa meramu alur dari awal sampai akhir tuh dibolak-balik diubah-ubah itu, tapi kita tetap enak. Kita tetap ngerasa kalau di dalam pencapaian storytelling film kan ada istilah juga dramaturgi ya. Terus kalau orang film juga mise en scene gitu, artinya semuanya berjalan dengan enak lah, oke Iya. gitu. Nah, itunya udah jelas nggak bisa diotak-atik Iya. karena Nolan Emang udah masterpiece lah. Oke, Emang masterpiece. Emang masternya dia. sebetulnya Matt Reeves itu juga memang secara penyutradaraan mungkin beliau di bawah Iya. Nolan lah ya, secara nama, secara skill segala macam. Mungkin ini hanya mungkin, tapi buat teman-teman yang ngikutin Matt Reeves terutama triloginya Apes, Ya. Planet of the Apes itu pasti ngerasain hal yang juga ini oke banget. Nah, masalahnya adalah tingkat realistis atau realita yang dibangun di dua film ini memang diperuntukkan untuk dua masa yang berbeda. Di konten The Batman review kita yang sebelumnya, aku bilang bahwa di The Dark Knight itu Batman itu maksudnya dan universe-nya ya. Itu ditempatkan di universe yang seolah-olah tuh ada di sekeliling kita, kotanya kota Chicago. Iya. Jelas itu kota Chicago. Gitu. Itu bukan Gotham. Iya, maksudnya secara Nggak, maksudnya narasi Gothamnya ya, itu ya udah. gitu loh. Nah, itu terus kemudian Batman-nya dengan berbagai peralatan canggihnya, ya kita make sense, militer segala macam. Make sense semua gedung-gedungnya apa. Ya nggak ada masalah, bagus-bagus saja. Matt Reeves itu membuat The Batman, meletakkan universe-nya The Batman itu di kota Gotham yang fans Batman lama itu tahu dan paham. Ya di komik tuh ya seperti itu. Hujan terus, pokoknya gelap kelam, nuansanya 80-an, kumuh. Walaupun komik-komik modern Batman, nuansanya Gotham nggak pernah berubah. Betul. Karena Gotham itu hidup sejatinya. Jadi kalau penonton serial Gotham itu juga akan merasakan vibe yang kurang lebih sama. Gitu. Nah, yang aku juga pengen highlight itu soal masa itu salah satunya adalah bagaimana The Dark Knight itu ada sebelum masa superhero boom. Betul. Jadi memang ya. Jadi memang dia tidak dimaksudkan sebagai sebuah film superhero. Kita nonton Dark Knight itu film biasa. Ya. Your usual movie with Batman gitu loh. With Batman. Nah, sedangkan vibe-nya The Batman walaupun dia vibe-nya itu kan udah vibe film superhero tuh. Ya, kalau ada bahkan ya teman-teman ya. Bahkan ini menurutku pribadi sih. Nggak tahu Mas Dari nanti gimana. Bahkan menurutku The Batman ini mendefinisikan ulang atau secara definitif itu bilang inilah comic book movies. Ya, bukan film superhero ya maksudnya? Bukan. Bukan, berarti bukan film superhero ya? Bukan, tapi comic book movies. Ya, karena comic book semua yang kita tahu Batman lewat komik, ya benar. ya ini ada di sini. Aku lebih sepakat itu daripada ngomongin ini adalah film superhero. Nah, Batman film superhero itu kita dapat dari Ben Affleck. Betul. Yang suit
heroik banget, Kalau- actionnya heroik banget. Gitu. Bener, lebih tepat kalau dibilang The Batman ini adalah gini, V for Vendetta. Nah, betul, Iya kan? betul. Iya kan? Betul. Itu kan comic book Ya, movies comic yang book. Ya. done good. Ya, atau apa? League of Extraordinary Ya, Gentlemen gitu. Itu cukup questionable Yes, sebenarnya. ya, betul sih. Tapi betul sih. Pak, maksudnya gitu loh. Comic Betul. book movies itu nggak Betul. hanya superhero. Iya, betul. Dan memang Matt Reeves mungkin memang mengesampingkan ini superhero atau bukan. This is Batman. Dia cuma pengen bikin adaptasi film komik. Ya, dan ini kan sebenarnya di satu sisi Riz, perdebatan di internet ini tentang The Dark Knight dan The Batman, ini kan juga bagus dalam artian menjadikan ini tuh kayak MCU comics dan non komik. Iya, Jadi mirip ya. ya, jadi MCU itu kan di-create untuk menunjukkan apa ya, karya di bioskop untuk menarik perhatian orang-orang yang belum tahu superhero Marvel lewat komik. Kan gitu, makanya muncul banyak fans baru, yaitu fans MCU. Nah, fans MCU ini belum tentu atau bisa jadi sama sekali nggak ngerti komik, Iya. kan gitu. Dan belum tentu terkonversi jadi Betul. pembaca komik. Fans komiknya Marvel itu juga belum tentu cocok dan setuju dan senang dengan MCU semua judulnya. Beberapa judul mungkin iya, tapi belum tentu Banyak cocok. yang Betul, bermasalah juga betul. dari Tapi- sudut pandang pembaca komik. Betul. Ya? Nah, ini kan The Dark Knight dan The Batman ini kan nggak seperti MCU memang, tapi arah-arahnya tuh kayak gitu loh. Teman-teman yang lebih suka komik, Iya. umumnya nggak semua itu lebih suka The Batman. Iya. Cuman gini loh. Bukan berarti nggak suka The Dark Iya, Knight. The Dark Knight tetap bagus kok. Jadi kita tuh Jokernya tuh tetap keren. Iya, jadi kita tuh kok. gini teman-teman. Aku sama Mas Daris nih. Jadi Bentar, kita ketok palu aja dulu deh. ya, Kita lebih suka The Batman kan? dibandingkan sebagai The fans Batman. komik iya. Iya kan? Sebagai fans komik iya. Jadi biar stance-nya jelas nih. Betul, Stance-nya betul, jelas, ya. betul. Karena semua aku ngikutin Batman tuh kan dari dia sama dia udah Iya, lama banget. Udah Nah, kalian kalau ngikutin konten-konten kami kan? begitu keluar The Batman, lah ini tuh yang kita ikutin Iya, selama ini, maksudnya gitu. Ini tuh kita yang This ikutin. is the Batman movie we deserve. Iya, As iya. as comic book fans ya. Masalahnya teman-teman, pada saat kita bilang kita lebih suka The Batman, di sini kita itu nggak ada sama sekali bahkan membandingkan sama The Dark Knight pun nggak. Kita tuh Udah nggak. suka aja. Iya, kita tuh nggak sampai ibaratnya nggak sampai hati untuk bilang bahwa The Dark Knight tuh ternyata Jelek. udah lewat masanya. Ini Enggak. sekarang masa yang Enggak. sama sekali enggak. Tetap bagus, tetap keren. Iya. Tidak ada yang berkurang dari The Dark Knight. Betul. Ketika kami lebih suka, ketika mungkin orang lebih suka The Batman gitu. Betul. Nah, cuman kecenderungan untuk ngebahas The Batman karena The Dark Knight itu kan hal yang nggak baik. ya, at least menurut kami, Iya. at least. Itu gini, kok kamu ya oke kamu suka The Dark Knight, it's okay. Iya, tapi bisa jadi gini juga teman-teman. Kita juga harus bisa memaklumi dan memahami bahwa yang bilang The Dark Knight itu lebih bagus dan konsisten membandingkan, itu bisa jadi nggak ngerti The Batman, atau bisa jadi memang taunya Batman itu ya kayak The Dark Knight. Sama Iya. kayak orang bilang, ya Iron Man itu ya kayak Tony Stark yang Robert Downey Jr. gitu. Karena mereka nggak paham Iron Man di komik dan di kartun sebelum tahun 2008 itu kayak gimana. Iya. Mereka nggak ngerti. Jadi orang-orang yang nggak ngerti Batman terus nonton The Dark Knight terus Seneng meledak, banget. mereka menganggap Batman itu ya begitu. Karena mungkin orang-orang itu juga nggak terlalu suka sama Affleck kan? Karena Affleck juga ada elemen komiknya. Iya, superhero banget. Superhero banget Affleck gitu. itu Batman yang kita inginkan ketika ada Superman. Betul, Batman yang emang ada di Justice League itu adalah Batman Affleck. yang di Justice League dan Batman yang di komik itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Karena kalau kalian ngikutin komiknya, Bruce Wayne Batman itu kalau udah ketemu Justice League itu karakternya berbeda. Iya. Gitu loh. Kalau dia di komik solo itu Udah beda lagi. Beda. Iya The Batman ini. Iya. Dia kalau di komik solo itu ya The Batman ini. Iya, betul. Nah itu aja sih teman-teman. Jadi bisa jadi memang nggak paham karena di luar sana pasti ada orang-orang yang mengira ya Riddler itu tampilannya kayak khas karena memang dia khas. Ya karena dia tontonnya gitu. Bisa jadi kan gitu. Jadi memang nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Memang Iya, sih. Gitu. Jadi emang karena nggak tahu aja sih, karena nggak tahu dan nggak tahu itu nggak salah. Nggak salah. Yang jadi masalah adalah ketika kemudian
ngebash. Ya. Ngebash kan itu negatif ya udah ngebash. Betul. Udah kamu soal suka gak suka itu kemudian selera. Ya. Tapi kemudian kalau bilang jelek kan harus ada proporsinya. Betul. Kayak misalnya nih. Jeleknya apa, kenapa gini-gini ya, gitu loh. Ya. Misalnya aku bilang nih, film G.I. Joe yang apa? Snake Eyes Origin, G.I. Joe Origin, Snake Eyes itu aku bilang jelek. Kenapa? Karena G.I. Joe originalnya yang pertama 2009 apa 2000 berapa itu menurutku lebih bagus daripada yang Snake Eyes gitu loh. Nah, itu kan ada maksudnya kenapa lebih bagusnya? Oh, ternyata Snake Eyes yang sekarang ini emang benar-benar berbeda. Misalnya dari core-nya segala macam. Misalnya kayak gitu sih. Tapi kalau The Dark Knight sama The Batman sebetulnya dua-duanya ini punya core yang sama. Iya, ini dua-duanya film bagus gitu loh. Iya, dua-duanya jadi film bagus. kalau lebih suka The Batman bukan berarti The Dark Knight jelek. Oh, sorry, satu lagi. Ngelanjutin Snake Eyes, studionya Snake Eyes sendiri sudah bilang bahwa film Snake Eyes mereka itu flop. Jadi udah Ya itu memang jelek. Iya, emang udah stepnya udah jelek gitu itu loh. Itu kita sempat pengen bahas tapi nggak jadi. Kita nggak. Ya, ada beberapa film yang awalnya kita pengen bahas tapi pas nonton kok rasanya biasa baik. Iya, ternyata emang jelek ya udah, gitu. nggak usah. Kalau jelek mungkin kita bahas. Iya. Kalau jelek betul, banget. Betul. Jadi membuat kita malah nggak pengen bahas kan. Iya, ini kok melenceng ya ini ya. Ya apa deh. Oke. Lanjut ke The Batman sama The Dark Knight tuh kalau lebih suka The Dark Knight nggak lantas The Batman tuh jadi jelek. Betul. Dua-duanya ini film bagus. Betul. It works in his way, in their way gitu. Betul. Jadi apakah kemudian layak bahwa sekali lagi karena ini hubungannya masih comic book movies dan superhero, apakah kemudian layak kemudian di beberapa tahun lagi akan ada perbandingan Captain Amerikanya Chris Evans sama Anthony Mackie bagusan Chris Evans gitu kan sebenarnya nggak perlu. Nggak layak juga karena in story-nya udah begitu gitu. Misalnya ya itu akan jadi perdebatan panjang lagi, jadi diskusi panjang lagi kita kalau ngomongin karakter yang dengan mantel yang sama tapi orangnya berbeda. Dan itu juga di komik pun kejadian kan yang ketika siapa namanya aku kok lupa namanya Sam. Oh iya Sam. Sam jadi kan dibahas juga. Iya dibahas juga. Tapi artinya itu. teman-teman ini tuh The Batman dan The Dark Knight itu sama-sama produk masterpiece. Ya, sama-sama bagus. Gitu loh. Tidak perlu diperdebatkan mana yang lebih bagus terus mana yang jelek. Enggak. Ya udahlah kita bagus, kamu lebih prefer yang mana aja. Iya. Tapi kan kemudian yang kami nggak nyaman dengan semua itu adalah ketika suka yang satu cenderung menjatuhkan yang satunya. Ini berlaku juga buat fans The Batman yang kemudian bilang The Dark Knight itu jelek. Enggak. Aku jadi keinget Riz, ini di tahun 2019 yang nggak hanya 2019 tapi di hampir semua pilpres di Indonesia kalau kamu nggak di kubu A berarti kubu B itu musuhku. Jangan gitulah ya maksudku. Ampun. Jangan gitulah. Bukan begitu. Bukan gitu. Maksudnya let's be jadilah fans yang sehat. Iya betul, lebih cerdas, lebih bijak. Bijak gitu. lah. Cerdas susah ya. Bijak aja lah. Iya cerdas itu susah sih. Tapi maksudku kalau misalnya toh ada orang yang bilang aku nggak suka film The Batman karena nuansanya sekelam itu dan nggak ada humor-humornya misalnya. Ya nggak apa-apa. Maksudnya itu penilaian yang bener. Gitu. Cuman kalau aku mau debat sih kalau gitu. Kamu kok lucu juga. Berharap humor di film Batman kan kocak juga tuh. Iya. Tapi humornya ada. Humornya ada. Subtle aja. Bisa nangkep apa enggak itu kan hal yang berbeda. Jadi aku diskusi juga sama temanku ya soal The Batman. Kita ngobrol, kita sama-sama penggemar Batman. Kita sama-sama suka memakan semua hal tentang Batman. Sebelum Negara Api menyerang. Kan sekarang ngomongin Batman pasti ya. Nah, The Dark Knight tuh bagus, tapi kalau ada orang yang ngepoin kurangnya kayak Christian Bale tuh kurang dieksplor jadi Batman-nya lebih aku juga nggak bisa defend. Tapi kalau soal The Batman ini aku bisa ngedefend. Aku berani berdebat. Kalau ada yang ngepointing jelek karena as a Batman movie bukan as full movie ya. As a Batman movie ini tuh memang serepresentatif itu buat fans. Betul. Sebagai Batman movie ya. Iya, betul. Mungkin kalau aku pribadi
bahkan sampai sekarang The Dark Knight itu masih tetap film yang lebih apa ya, mungkin masih lebih sering ku tonton sih daripada kalau nanti punya Blu-ray-nya The Batman, mungkin karena menikmati The Dark Knight itu kayak kita nonton film casual kan sebenarnya gitu. Jadi alur dan plotnya tuh lebih menyenangkan. Kalau The Batman itu tuh ditonton aku mungkin nggak akan sesering nonton The Dark Knight, tapi karena untuk menontonnya kita tuh kayak butuh mood juga. Betul, fans itu butuh treatment, butuh menyiapkan diri untuk menonton. Mungkin ada yang nonton, ada yang komentar gitu, ngapain ini kan cuma film gitu. Ya nggak apa-apa. Seperti itulah. Nggak apa-apa. Perasaan ketika mau baca komik Batman. Betul. Gini, betul. Aku membandingkannya ya. Kita baca komik Batman-nya Snyder. Itu agak lebih gampang. Dibandingin kita baca komik Batman-nya Morrison. Grant Morrison ya. Itu kan kita butuh prepare tuh kalau baca komiknya Morrison tuh. Atau Tom King itu juga lebih accessible. Kita baca Morrison tuh lebih apa ya? Susah sih menjelaskannya kalau kalian nggak baca susah. Perbandingannya seperti itu. Nonton The Dark Knight itu lebih mudah dibandingkan nonton The Batman. Simply karena emang beberapa komik Batman itu emang kadang kita butuh mood, butuh biar bisa menikmati secara maksimal. Iya. Ada kesiapan, ada ya tahapan yang dibangun lah gitu biar bisa semuanya masuk. Iya. Gitu. Emang dan fans Batman udah terbiasa. Udah tahu gimana cara menikmati produk Batman. Jadi begitu ada produk yang dalam tanda petik emang salah, fans ini udah ngerasa, hah? Iya. Karena mau nonton film Batman apapun kita tuh nyiapin. Ibaratnya kita tuh ibaratnya kayak bertapa dulu. Sama kayak kalau kemudian gini, kita nonton Justice League-nya Whedon. Nah, itu kan Batman-nya kita merasa sangat salah ya ada Batman seperti itu. Ngapain sih gitu? Merasa sangat salah ya. Sama Diana nih ngapain sih gitu. Merasa sangat salah ada Batman seperti itu. Tapi begitu nonton Snyder Cut, Justice League walaupun 4 jam tuh kita ngerasa oh ya gini, Bruce tuh gini. Kok kurang ya? Bruce kalau di Justice League itu ya gini modelnya kayak gini. Dia yang bersusah payah untuk ngelakuin apapun gitu. Nah, ya sama gitu bahwa bahkan core-nya Bruce Wayne yang bersusah payah sendirian, maksudnya bukan berarti nggak butuh bantuan orang ya, tapi emang nggak ngucap aja, nggak ngucap bantuan, itu pun dilakukan oleh Pattinson gitu loh. Jadi memang ya begitulah gitu. Nah makanya kalau Bruce yang bermonolog kan juga baru di sini. Betul. Padahal di komik dia monolog terus. Dia mikir sendiri. Kalau kalian nonton Watchmen, Rorschach ya kayak gitu itu. Ya. Bruce Wayne itu ya kayak Rorschach gitu. itu kan ya blueprintnya Batman jelas lah. Gitu. Jadi blueprintnya Rorschach kan Batman. Blueprintnya Rorschach Batman ya betul. Maksudku. Belum kalau kita ngomongin Batman-nya yang Frank Miller ya. Nah Frank Miller. Macam-macam kan. Oke. Gimana ya? Let's enjoy the movie as it is. Iya, kalau kalian belum ngerti caranya dan emang nggak ngerti ya nggak apa-apa. Tapi bashingnya ini loh, maksudnya ini baru dari The Batman dan The Dark Knight. Padahal dulu pada saat Affleck pertama kali muncul di BVS, orang juga bilang, lah Batman kenapa bunuh? Nah, itu lagi gitu. Jadi memang ya maksud gue emang inkarnasi seperti itu ada. Ya kalau nggak ngerti dicari. Tapi kalau ternyata malas nyari ya nggak usah ngomong. Gitu loh. Jadi memang ya udah basicnya tuh ada semua. Nanya dan nyacat itu dua hal yang berbeda loh. Betul. Nanya karena nggak tahu atau ngomong karena ketidaktahuan. Itu dua hal yang berbeda juga gitu. Jadi maksudnya mungkin apa ya? Aku kepengen sih kita bikin di membandingkan. Karena kita udah ngomongin banding-banding ini ya. Membandingkan karakter Batman dari berbagai macam inkarnasinya. Si Keaton seperti apa betul. Ini Riz, sedikit lagi. Meskipun ini mungkin belum tentu terakhir ya, tapi maksudku keinget tadi yang tentang apa ya The Batman sama The Dark Knight ini. Lupa lagi kan gara-gara ngomong apa tadi. Aduh, sial. Padahal ini menarik sih. Oh, ini dia. Judulnya The Batman. Mungkin ada orang yang bertanya-tanya juga kenapa sih dulu kan ada The Dark Knight, terus ada Batman Return lah, Batman apalah, Batman apa, terus kemudian The Dark Knight Rises, Batman Begins.
ini judulnya The Batman lagi, kok kayaknya ngulang lagi, padahal ini bukan tentang origin gitu. Nah, ini sepengetahuanku ya, kalian yang menonton ini boleh koreksi kalau emang ada kesalahan gitu di komentar nanti. Ini kan sebenarnya film yang mau dikasih ke Affleck. Iya. Kan gitu. Setelah BVS itu orang seneng Affleck sebagai Batman, Batfleck, itu kan Warner Bros ngasih proyek nih ke Affleck. Ditulis oleh Ben Affleck, diproduseri oleh Ben Affleck, disutradarai oleh Ben Affleck, dan dimainkan oleh Ben Affleck. Gimik banget. Iya kan, gitu. Tapi Ben Affleck nggak kuat untuk pressernya media tuh semua nanyain ke dia. Ngeselin emang. Gitu. Bahkan Ben Affleck pada saat itu habis di premier atau red carpetnya filmnya dia apa ya? Lupa aku judulnya. Aku lupa. Akuntan. Bukan. Akuntan Mas ya. Akuntan ya. Itu dia ditanyainnya bukan tentang sama wartawan, bukan tentang akuntannya, tapi tentang The Batman nanti gimana. Itu kan jengkelin ya, menjengkelkan Jadi banget. sebenarnya yang bikin The Batman hilang itu kalian juga. Betul gitu. Jadi Ben Affleck itu kayak tenang aja, ku bikin bagus, tenang. Ini tuh filmku premier loh ini, gitu. Ini filmku loh ini. Kenapa bukan itu yang kalian tanyain? Nah gitu loh. Terus kemudian itu masih ada hubungannya sama perceraiannya dia kan. Terus kemudian dia juga depresi, mabuk-mabukan segala macam. Terus ada orang yang temennya dia bilang, kamu kalau nggarap The Batman nanti bakal kayak depresimu dulu. Ah ya udah kalau kayak itu enggak deh. Lepas. Akhirnya diambil sama Matt Reeves dan kemudian di casting lah Pattinson gitu. Nah, ya udah, kenapa judulnya begitu ya karena dulu udah ada seperti itu. Tapi semua yang dikerjakan Affleck ya nggak jadi dipakai kan, gitu. Jadinya apakah nanti kita akan melihat itu ya who knows ada gitu. Tapi maksudku kayaknya memang Batman itu memang satu-satunya IP dari Warner Bros DC Comics yang memang kita akan terus-terusan melihat itu. Siapapun yang memainkan, apakah habis ini belum tentu loh Pattinson main lagi, belum tentu. Matt Reeves direct lagi belum tentu, bisa jadi ada arahan baru, bentukan baru. Gitu. Dan karena memang mindsetnya orang-orang tentang superhero movie dan comic book movie itu udah cukup terbentuk gara-gara MCU. Jadi dan sekarang udah dimainkan soal multiverse dan lain sebagainya. Jadi aku sangat berharap aku bisa ngelihat film comic book nanti seperti komik. Iya. Jadi maksudnya Batman itu kan ada yang detektif tuh, ada yang action, ada yang bela diri. Jadi gitu. Kalau seumpamanya mereka mau bikin film Batman tentang yang aksinya banyak, yang sama Justice League dan sebagainya, semoga kita dapat Affleck tanpa harus berkompromi dengan direct arahannya Matt Reeves. Iya. Tanpa harus bilang, lah berarti universe-nya nggak nyambung. Nggak usah dipikirin. Gitu. Semoga ya. Maksudnya harapannya nanti seperti itu. Dan harapannya juga ya itu, jadilah fans yang sehat. Ya kita kritik itu boleh, tapi kritik kan harus terukur ya. Kritik itu terukur. Kritik sama mencaci itu dua hal yang berbeda. Betul. Makanya kalau di dunia sepak bola, meskipun banyak hal yang aku bukan pelaku dan penikmat ya, tapi kan punya beberapa teman dan ngerti juga keadaannya. Misalnya fans MU dan MU dikala nggak sering menang, terus kocar-kacir isinya amburadul segala macam. Yang namanya fans ya dukung labelnya, bukan terus kemudian membanding-bandingkan apa segala macam gitu. Ya udah gitu, mau dijelekin orang ya nggak apa-apa. Tapi ya kita kesana. Nah kalau fans Batman, at least sekali lagi kami berdua gitu ya mendukung apapun, bahkan bukan mencari-cari sesuatu yang nggak bagus terus kita bilang bagus pun sebenarnya nggak kayak gitu juga gitu loh. Jadi memang ya udahlah gitu. Kalau aku sama Daris kan fans Batman dan fans DC Comics yang kalau kita bilang sampah ya sampah. Iya. Gitu Has itu sih. Sampah loh. Batman Has. Yang animasi loh. ya. Bahkan kalau teman-teman nonton movie animatednya Long Halloween yang memang menjadi salah satu pondasi komiknya maksudnya dari The Batman, itu bisa aja bilang dan sah aja bilang movie animasinya tuh Long Halloween itu nggak oke banget karena emang dragging gitu loh. Jadi ada yang diubah juga. Jadi nggak apa-apa gitu karena itu ada versi komiknya yang emang lebih Carmine Falcone-nya mirip gitu. Tapi mungkin emang disesuaikan dengan zaman itu tadi karena memang filmmaker apalagi The Long Halloween itu kalau aku maksud gua dia
necessary change. Iya, Jadi, betul. Diubah pun core ceritanya tetap nggak berubah. Betul. Beda sama Has yang what the fuck gitu loh. Ya mungkin ada yang seneng sih, tapi ya nggak apa-apa. Mungkin. Oke lah. Ya. Ya itu sih teman-teman. Apalagi ya? Abis Iris. Iya sih, kayak aku juga maksudnya ya udah cukup tersampaikan ya unek-unek. Ini konten unek-unek sih. Sebenarnya kita tuh jengkel banget ngapain sih? Fans kok malah ribut gak jelas sendiri. Iya. Fansnya The Dark Knight ya silahkan aja. Dan mungkin kalian nggak baca komik sebanyak kami, nggak nonton. Atau malah nggak baca komik sama sekali, it's okay. Iya nggak apa-apa gitu. Tapi ya. Ketika bilang The Batman jelek, stance-nya harus ada. Iya. Betul. Harus ada harus ada yang di-present gitu loh, why it's. Makanya kan saya akan bisa berdebat soal The Batman. Karena emang The Batman. Karena kita punya materinya semuanya di sini gitu. Gitu sih. Oke sih teman-teman. Makasih banyak yang udah dengerin sambatan kami. Sambat tuh bahasa Jawanya ya unek-unek ini kayak gini. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan ketemu lagi di ruang ngobrol lainnya. Thank you.